Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa min at-tahayyuli bai'u huliyyi fiddatin ma'ahu ghairuhu bi fiddatin aw muddi ajwatin wa dirhamin bidirhamin. Nah, kata beliau, dan dari bentuk tahayyul, yaitu hila untuk riba, ada bentuk riba di dalamnya, adalah menjual huliyi fiddah, dia menjual perhiasan perak, ma'ahu ghairuhu, yang perhiasan ini bersama atau disertai dengan hal yang lain selain dari perhiasan, bifiddatin, dia dijual dengan fiddah, dengan harga fiddah. Iya. Baik. Ini satu bentuk. Bentuk yang lainnya, au muddu ajwa, atau dia menjual satu mud ajwa, satu mud korma ajwa. Satu mud telah diterangkan ya, satu mud adalah 2 telapak tangan orang biasa, laki-laki biasa, tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Itu satu mud. Ajwa ini nama korma. Korma ajwa. Iya. Yang masyhur dan ma'ruf di kota Madinah. Jelas ya? Nah, satu mud ajwa ini disertai dengan 1 dirham, ditukar dengan 1 dirham. Ya, di sini bahasa penulis ditukar dengan 1 dirham. Ya, biasanya di buku-buku fikih disebutkan ditukar dengan 2 dirham. Ya, sebab kalau 1 dirham hanya ditukar dengan 1 dirham, ini akan kurang nilainya. Ya, 1 dirham ditambah 1 mud ajwa, ditukar dengan 1 dirham, ini akan kurang nilainya. Dan biasanya bukan ini yang diinginkan. Sebab yang diinginkan ada bentuk riba. 1 dirham ditukar dengan 2 dirham, tapi yang 1 dirhamnya ditambah korma. Ditambah korma. Nah, ini mau diterangkan bahwa dia ada bentuk hila dari riba. Jelas ya? Ya, ini mungkin ada kesalahan cetak, atau mungkin saja beliau lupa untuk menambah ya dan nun supaya menjadi musanna 2 dirham. Baik. Masalah mud ajwa ini, ya. Masalah mud ajwa ini di buku fikih dibahasakan dengan beberapa bentuk. Jadi dia pembahasan umumnya disebut dengan mud ajwa. Jelas ya? Itu nama pembahasannya. Dia dalam buku fikih disebutkan 3 bentuk. Ya. 3 bentuk. Seorang menjual mud ajwa ditambah 1 dirham, ditukar dengan 2 dirham. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, mud ajwa tambah 1 dirham, ditukar dengan 2 mud ajwa. Iya, ditukar dengan 2 mud ajwa. Atau 1 mud, ya, 1 mud ajwa ditambah 1 dirham, ditukar dengan 1 mud, ditambah dengan dirham. Jelas ya? Baik, ini 3 bentuk disebut dengan mud ajwa. Ya, disebut dengan mud ajwa. Dan hal yang seperti ini adalah hal yang dilarang sebab ada bentuk dari riba di dalamnya. Ada makna dari riba di dalamnya. Iya. Di mana telah berlalu bersama kita bahwa
harus diketahui kalau dia sama-sama ribawi, maka harus diketahui kesamaan, harus semisal dalam penukaran. Dan di sini walaupun ada tambahannya, tapi dia tidak semisal. Dan ini adalah bentuk dari riba. Dan dalil tentang hal ini adalah hadits Fudalah bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu berkata, "Ishtaraitu yawma Khaybar qiladatan bi 12 dinaran fiha dhahabun wa khirzun." Ya. Kata beliau, saya membeli di hari Khaybar sebuah kalung dengan harga 12 dinar. Di kalung ini ada emas dan ada khirz. Ya. Ada hiasan lainnya atau ada barang lainnya. Jadi perhatikan, mata uang dinar, emas. Dia beli emas, tapi ada juga barang lainnya. Kemudian kata Fudalah, "Fafaffaltuha fawajadtu fiha aktsar min 12 dinaran." Setelah ditafsil, setelah dikeluarkan semua emasnya, dipisah emasnya, kemudian dipisah perhiasan yang bersamanya, ternyata emasnya yang dia beli itu dari kalung, itu nilainya lebih banyak daripada 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyebut hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "La tuba hatta tufaffal." Jangan dijual sampai dia ditafsil. Sampai dia dirinci dan dipisah. Jadi kalau sudah nampak dirinci, misalnya dia jual emas, ada emas atau dikasih contoh di sini misalnya oleh Syekh, di bentuk yang pertama perhiasan, ada peraknya, ada pula selain perak. Ya, misalnya ada mutiaranya apa segala macam, ditukar dengan perak. Maka kalau ingin ditukar, ya, mutiaranya dikeluar dulu supaya jelas berapa timbangan peraknya. Setelah itu baru ditukar dengan perak dengan nilai yang sama. Jelas ya, dengan nilai yang sama. Tidak boleh perak ditambah dengan, misalnya ditambah dengan perhiasannya, nilainya 5 gram. Atau beratnya 5 gram. Kemudian ditukar dengan perak 5 gram. Nah, inilah yang disebut dengan mut ajwa, dan ini adalah bentuk dari riba. Bentuk tahayyul dari riba. Ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah ta'ala di sini. Jelas ya? Ya. Jadi kaidah dasarnya dalam mut ajwa, ada penukaran dengan sesuatu yang sejenis, ada penukaran dengan sesuatu yang sejenis ya dengan barang tersebut ya, tapi ditambah dengan barang yang lain dari selain jenisnya. Ditambah dengan barang yang lain dari selain jenisnya. Baik. Jelas ya? Dipahami sampai sini? Ya, dengan contoh yang disebut itu terang. Jadi barang ribawi ditukar dengan sejenisnya, tapi ditambah dengan barang lain dari selain jenisnya. Apakah berupa harga atau berupa barang ataupun selainnya. Ya, diberi contoh seperti 1 mut ajwa. 1 dirham. 1 dirham kalau ingin ditukar dengan dirham, berarti 1 dirham harusnya ditukar dengan apa? 1 dirham. Ya, kemudian begitu ditambah 1 dirham ditambah dengan 1 mut korma ajwa. 1 dirham ditambah 1 mut korma ajwa dihargai dengan 2 dirham. Ini sama atau tidak? Hah? Ini sebenarnya bentuk hila dari riba. Jelas ya? Bentuk hila dari riba. Ya, kalau dia ingin beli korma, ya sudah dia hilangkan dirhamnya dikeluarkan. Kemudian dia cek harga kormanya berapa. Kalau memang harganya 1 dinar, bayar 1 dinar atau 1 dirham. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini bentuk lain dari riba, dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang pentingnya syarat kejelasan di dalam transaksi. Iya. Kemudian beliau bawakan di sini hadis, kata Syekh rahimahullah, wa su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an bai'it tamri bir-rutabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang korma atau tentang menjual korma dihargai dengan rutab. Korma matang dan sudah matang itu
ditukar dengan korma yang masih basah. Korma kuning yang masih basah, rutab. Ya, tamar ditukar dengan rutab. Apakah boleh? Faqala, maka Nabi menjawab, ayangqusu idza jaf? Apakah rutab itu menjadi kurang ketika dia kering? Qalu na'am. Para sahabat menjawab iya. Fanaha an dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Iya. Rawahul khamsah. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam 5. Ini yang sudah berlalu bersama kita, kaidah di dalam riba. Iya. Kaidah di dalam riba. Al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Seorang yang tidak tahu tentang kesamaan, dia tukar dua barang riba, dan dia tidak tahu sama atau tidak barang ini, itu sama saja hukum ribanya kalau dia mengetahui dia menukar dua barang riba dan dia tahu kelebihannya. Jelas ya? Kalau dua barang riba ditukar dan ditahu dilebihkan, riba atau bukan lebihnya? Dianggap riba, jelas kan? Demikian pula kalau dia tukar dua barang ribawi, dia tidak tahu ini semisal atau tidak. Maka ini hukumnya sama saja, tetap dihitung sebagai apa? Riba. Seperti di sini korma dengan rutab. Ketika ditukar, ya, korma yang sudah basah atau korma yang sudah matang, ini dia akan tetap di atas kematangannya dan timbangannya juga maksimal tetap. Berbeda dengan korma yang masih basah, yang masih rutab. Dia akan mengering. Kalau dia mengering akan ada menyusut ininya, timbangannya akan berkurang. Jelas ya? Karena itu Nabi bertanya, apakah kalau dia kering akan berkurang? Para sahabat menjawab hakikatnya iya, akan berkurang. Kalau begitu tidak boleh. Maka Nabi melarang penukarannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wanaha an bai'is subrah minat tamri la ya'lamu makilaha bil kailil musamma bit tamri, rawahu Muslimun. Ya. Dan demikian pula datang dalam hadits riwayat Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual as-subrah dari korma. Ya, as-subrah satu tangkai atau satu rangkai dari korma yang belum diketahui berapa timbangannya. Dia masih ditangkai, belum ditahu berapa timbangannya. Ya. Kemudian dia ditukar dengan korma yang sudah disebutkan timbangannya. Jadi misalnya diambil satu subrah berisi korma, banyak kormanya. Ya, cuma diperkirakan ini korma mungkin sekitar 3 kilo. Ya, belum dilepas. Jelas ya, belum di kilo. Ya. Ini sekitar 3 kilo misalnya. Kemudian dia bayar dengan 3 kilo korma, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ilahnya karena tidak diketahui apakah dia sama atau tidak. Jelas ya? Ingat kaidahnya al-jahlu bit-tasawi kal ilmi bit-tafadul. Baik. Selesai sudah di sini pembahasan tentang tahayul terhadap riba. Kemudian pembahasan yang keenam, transaksi jual beli terhadap hal yang masih dalam dhimmah. Ya. Kata Syekh rahimahullah, wa amma bai'u ma fi dhimmah. Adapun menjual sesuatu yang berada di dhimmahnya. Ya. Dhimmah itu artinya sesuatu yang berada di atas tanggung jawabnya. Masih berada di atas tanggung jawabnya. Ya. Dan ini kalau dikatakan bai'u fid dhimmah, ya, sesuatu yang berada di dhimmahnya, ini mencakup beberapa pembahasan. Kadang dia adalah salam. Ya, kalau pembahasannya salam akan datang nanti ketentuan salam. Dan kadang dia adalah hutang. Tujuan fid dhimmah, sesuatu masih hutangnya. Jelas ya? Baik, ini fid dhimmah. Seorang misalnya dia berhutang kepada saya seekor kambing. Ya. Atau dia berhutang dari saya 100 kilo beras. Jelas ya? Maka ini di dhimmah dia, ditanggung jawabnya hutang itu. Sekarang yang 100 kilo ini, beras ini, bolehkah saya jual? Jelas? Ini pembahasan yang akan dibahas di sini oleh Syekh. Ya. Demikian pula di masalah salam akan datang ya, orang yang memesan barang,
Ya, didahulukan harganya, barangnya diakhirkan. Ya. Jelas? Ini juga demikian. Sekarang apakah boleh saya menjual? Sekarang saya sudah pesan barang kepada si A. Ya, ini saya beri duit, misalnya 1 juta. Nanti ketika panen, saya minta beras harga sekian kilo. Jelas ya? Dia punya sawah orang ini. Dia punya sawah. Jelas ya? Maka sekarang dia punya tanggung jawab beras sekian 100 kilo lah. Anggap beras 100 kilo. Tanggung jawab. Sekarang apakah boleh saya menjual beras 1 kilo ini? Ya, ini akan dibahas. Yang lainnya dari bentuk B fi dhimmah. Ini sudah saya sebutkan 2 bentuk ya. Pembahasan salam, kemudian pembahasan pinjaman. Kemudian yang ketiga, pembahasan penjualan yang diakhirkan. B al-mu'ajjal. Iya. B al-mu'ajjal. Ini juga masuk di dalamnya. Sebab masih di dhimmah. Ya, dia sudah bayar tapi barangnya belum diserahkan. Jelas ya? Baik, sekarang yang seperti ini. Apakah boleh untuk dijual? Ini akan dibahas oleh Syekh. Syekh merinci pembahasan. Kata beliau, fa in kana ala man huwa alaihi jaz. Kalau dia dijual kepada orang yang punya tanggung jawab, orang yang punya dhimmah itu, maka boleh. Maka hukumnya boleh. Bisyarti qabdi iwadhihi qabla tafarruq. Dengan syarat dia memegang gantinya, memegang harganya sebelum berpisah. Dia memegang harganya sebelum berpisah. Jelas ya? Sebelum berpisah. Iya. Baik. Sekarang misalnya orang ini punya hutang. Ya, dia punya tanggungan. Di dhimmah dia, di tanggung jawab dia 100 kilo beras. Ya. Maka saya berkata kepada orang ini, sudah. Beras itu diganti saja dengan, dihargai saja dengan uang. Ya, beras itu kamu beli saja dengan harga sekian. Maka ini boleh saja kalau memang saya jual kepada orang yang di dhimmahnya. Ya, jelas ya? Si A misalnya, saya punya beras sama si A 100 kilo. Kemudian saya jual beras ini kepada si A. Maka ini boleh. Kalau saya jual pada si A juga. Ya, tapi dengan syarat saya harus pegang harganya sebelum berpisah. Jelas ya? Mungkin si A 100 beras, utangnya 100 kilo beras, mungkin dia tidak bisa hadirkan, tapi dia punya duit untuk membayar. Ya, dia punya duit untuk membayar. Maka saya boleh menjual beras itu. Sudah beras itu saya hargai sekian. Maka ini boleh kalau si A langsung membayar saya langsung pegang. Ya, jelas ya? Kalau saya tidak langsung pegang, ini dia masuk ke dalam larangan. Dia mengganti hutang kepada bentuk hutang yang lainnya. Ya, jelas ya? Tadinya berhutang beras 100 kilo, akhirnya dihargai menjadi duit 3 juta. Sekarang kita anggap bahwa hutang kamu uang 3 juta. Dan ini keliru ya. Ini tidak boleh. Ini namanya mengganti hutang dengan hutang. Dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Jelas ya? Jelas bentuknya di sini. Hah? Jelas atau tidak? Belum. Ya. Sekarang antum paham B.U. fi dhimmah. Ya, menjual sesuatu yang berada di tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Sudah paham? Ya, saya sebutkan tadi beberapa bentuk. Ya, sebab namanya orang punya tanggung jawab itu ada beberapa bentuk dalam jual beli. Ya. Yang pertama ada pembahasan salam. Sebentar 2 bab lagi ada pembahasan salam, akan masuk dari situ. Tapi saya tidak ada masalah, saya berikan contoh ringkasnya salam. Ya. Saya pesan, saya serahkan duit kepada si A. Si A ini petani. Ya, jelas ya? Dia punya sawah. Dia sedang menanam padi. Ya. Dan saya tahu mungkin 3 bulan lagi dia panen. Saya tahu. Ya, saya katakan kepada si A, saya ingin beli beras. Ya, kepada engkau 100 kilo. Berapa harganya? Dia sebutkan harganya sekian. Maka saya bayar 100 kilo di depan. Jelas ya? 100 kilo di depan. Barangnya nanti akan dia serahkan.
Sekarang barang ini sudah ada atau belum? Belum. Ini namanya kalau dia belum ada berarti berada di dimmahnya, di tanggung jawabnya. Jadi ini satu bentuk. Sekarang beras yang ada yang kepada si A ini saya sudah bayar kepada si petani ini. Apakah boleh saya jual? Hah? Syekh bilang boleh kalau saya jual kepada si A itu juga. Kepada si petani itu juga. Jelas ya? Tapi dengan harga hari itu. Ya. Dan langsung dipegang duitnya. Langsung dipegang duitnya. Jelas sampai sini? Ini tentang masalah salam. Kita ambil contoh yang kedua. Ya. Hutang misalnya. Si A suatu hari dia datang ke saya. Dia berkata saya tidak punya beras. Sudah, saya punya beras di gudang. Ini 100 kilo. Ya, baik. Dia pinjaman, kan begitu? Berarti ditanggung jawab si A ini, ya, ada menanggung hutang berapa? Beras 100 kilo milik saya. Ya, jelas? Suatu hari saya inginkan beras itu. Ya, si A berkata saya tidak punya berasnya, tapi saya punya uang. Ya, sudah kamu jual saja beras itu kepada saya. Maka kalau saya jual kepada si A, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Yang penting harus langsung kontan. Nah, kalau tidak kontan, itu artinya saya membalik-balik hutang aja atas dia. Ya, sekarang hutangnya beras, ya saya sulap jadi uang. Kan begitu? Ya, besoknya uang saya sulap lagi jadi emas. Ini tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Tapi harus saling kontan. Kalau pegang kontan, sudah selesai. Beres selesai hutangnya. Ya, jelas ya? Ini bentuk B fid dhimma yang diperbolehkan. Tapi ingat catatannya, dia harus dipegang langsung. Ya, kalau tidak dipegang, ini akan banyak pelanggaran. Akan ada pelanggaran. Dan Syekh di sini sebutkan dalilnya, kenapa harus langsung dipegang. Kata beliau, la ba'sa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudha bi si'ri yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah, tidak mengapa engkau mengambilnya. Ya. Tidak mengapa engkau mengambilnya, tetapi dengan syarat, ya, dengan syarat engkau mengambilnya dengan harga hari itu. Dengan harga apa? Hari itu. Ya. Jelas ya? Baik, saya beri contoh lain misalnya supaya kalimat harga hari itu lebih jelas. Ya. Walaupun ini sudah berlaku di hal yang lainnya. Jelas ya? Kalau misalnya beras saya bayar waktu itu, saya beli kepada si A berasnya masih dihitung atas saya 5 kilo. Dia hitung misalnya 10.000 per kilo. Ternyata beras yang saya maksud, di hari saya menjual beras itu kepada si A, harganya 15.000, maka harga berubah menjadi 15.000. Sebab itu adalah harga hari itu. Jelas ya? Sama kalau misalnya si B misalnya berhutang kepada saya. Dia mengambil dari saya beberapa mata uang asing. Anggaplah dia mengambil $1.000 dari saya. Jelas ya? Maka ini tanggung jawab di hutangnya. Baik, suatu hari saya minta, dia katakan saya tidak punya dolar, saya punya rupiah. Ya, saya punya apa? Rupiah. Maka dolar ini boleh saya hargai dengan apa? Saya hargai dengan rupiah. Saya jual dengan rupiah. Tapi dengan catatan dengan harga dolar di hari itu. Ya, maka kewajiban kami berdua, kami harus bertanya. Ya, ke pasar sekarang harga dolar berapa? Dari harga dolar itulah dihitung. Ya, jumlah $1.000 dia kembalikan dalam bentuk rupiah. Jelas ya? Baik. La ba'san ta'khudaha bi si'ri yawmiha, dengan harga harinya. Malam tatafarraqa, sepanjang kalian berdua belum berpisah. Wa bainakuma syai'. Ya, tidak berpisah dan masih tersisa antara kalian berdua sesuatu. Ya. Jadi ini hikmahnya kenapa harus dipegang agar supaya selesai sudah di majelis dan setelah itu tidak ada urusan lagi. Sudah selesai, tidak ada urusan. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa in kana ala ghairihi la yasihhu li'annahu gharar. Kalau dia jual kepada selainnya, ini tidak boleh, tidak syah. Karena dia gharar. Sesuatu yang belum jelas. Saya pesan barang kepada si A. Ya. Si petani tadi, saya sudah kasih duit. Untuk 100 kilo. Ya. Kemudian saya datang kepada si B. Pedagang di pasar.
Saya katakan kepada si B, saya punya barang, ya insya Allah datang 3 bulan lagi, ya 100 kilo. Kamu mau beli gak? Ya, tidak apa-apa, saya hargai dengan harga murah. Jelas ya? Maka di sini tidak boleh, sebab barangnya belum apa? Belum saya pegang. Dan ini bentuk dari gharar, ketidakjelasan. Jelas sampai sini? Baik. Selesai sudah penjelasan tentang al-bay' fid dhimmah. Dan dengan ini selesai bab yang pembahasan Syekh yang pertama, memulai pembahasan Kitabul Buyu'. Kemudian kita masuk menjelaskan tentang bai'ul usul was simar. Ya, bai'ul usul was simar. Ya, ini tentang masalah jual pepohonan dan buah-buahan. Nah, di sini kita bahasakan dengan kata pepohonan sebab ini yang dipakai ya di kebanyakannya di masa itu. Tapi yang dimaksud dengan usul sebenarnya itu lebih umum daripada pepohonan. Usul itu artinya adalah sesuatu yang tetap. Sesuatu yang tetap, tidak berubah. Ya, maka dia mencakup tanah, pohon, rumah, ya sesuatu yang tetap, tidak berubah. Jelas ya? Itu usul. Ya, as-simar adalah buah-buahan. Ya. Apa yang merupakan buah? Nah, dari pohon. Seperti buah korma misalnya. Atau buah mangga misalnya. Ya. Jelas ya? Dan selainnya. Itu semuanya dianggap as-simar. Dianggap buah-buahan. Baik. Sini Syekh akan menjelaskan sejumlah ahkam, sejumlah hukum yang terkait dengan masalah bai' al-usul was simar. Ada 4 pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Yang pertama tentang penjualan pohon korma yang telah ditakbir. Iya. Penjualan pohon korma yang telah ditakbir. Kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam atau qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini beliau bawakan di awal pembahasan juga sebagai kaidah dasar dalam pembahasan. Kata beliau, man ba'a nakhlan ba'da an tu'abbar fa samaratuha lil ba'i' illa ay yashtaritaha al-mubta'. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ba'a nakhlan, siapa yang menjual nakhlan, pohon korma, ya, ba'da an tu'abbar, setelah ditakbir. Setelah ditakbir. Iya. Jelas ya? Ditakbir itu dikawinkan. Jadi pohon korma apabila sudah keluar bagian atasnya, ya ada bagian dari yang tumbuh di atas korma, kemudian ditalqih, dikawinkan, ya, agar supaya ya kormanya keluar dalam keadaan matang dan bisa berbuah. Nah, ini mana ditakbir. Jelas ya? Jadi siapa yang menjual korma yang sudah ditakbir? Ya kalau sudah ditakbir, itu sebentar lagi berbuah. Begitu. Maka Nabi berkata, siapa yang menjual korma sudah ditakbir. Maka buahnya adalah bagi si penjual. Kecuali kalau disyaratkan oleh si pembeli. Ya, si A misalnya punya 10 pohon korma. Ya. Datang si B ingin membeli. Ya, dan pohon korma ini sudah ditakbir. Sebentar lagi berbuah. Ya, atau dia sudah berbunga, sebentar lagi nampak buahnya. Jelas ya? Ya, sudah ditetapkan harga 10 pohon korma ini, ya dihargai dengan 10 juta misalnya. Jelas ya? Dihargai dengan 10 juta. Ya, baik. Maka pohon korma ini ketika dijual, buahnya itu yang setelah ditakbir itu masih milik pembeli. Kecuali masih milik penjual. Masih milik penjual. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan, ya saya beli, tidak ada masalah. Saya beli dengan harga 10 juta tapi dengan syarat buahnya juga milik saya. Ya, kalau disyaratkan tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau disyaratkan tidak ada masalah. Tapi belum disyaratkan, kalau tidak disyaratkan maka milik siapa? Si pembeli. Iya. Afwan, kalau tidak disyaratkan berarti milik siapa? Si penjual.
Ya, kalau disyaratkan oleh si pembeli berarti menjadi milik pembeli. Kalau tidak disyaratkan menjadi milik siapa? Si penjual. Baik. Ya, kalau ada pensyaratan, ya, kaum muslimin di atas syurutnya, di atas syaratnya, ya, dan harus seorang memenuhi syarat tersebut. Ya. Kemudian kata beliau di sini memberikan kaidah, ya. Kata beliau wa kadzalika sairul asyjari idza kana samaruhu badiyan. Dan demikian pula seluruh pohon apabila buahnya itu sudah nampak. Apabila buahnya sudah nampak. Nah, jelas ya? Sini beliau terangkan bahwa seluruh pohon yang buahnya sudah nampak sama dengan ditakbir. Pohon korma kalau sudah ditakbir itu buahnya sudah ada kejelasan. Ya. Sudah akan nampak buahnya. Ya, sama dengan seluruh pohon yang lainnya. Kalau mau dijual dan buahnya sudah nampak, maka dia asalnya milik siapa? Milik si penjual. Kecuali kalau disyaratkan oleh si pembeli bahwa itu menjadi miliknya. Kemudian kata beliau, wa mithluhu idza dhahara az-zar'u alladhi la yuhsadu illa marratan wahidah. Ya. Demikian pula kalau nampak tanaman itu dan tidak dipanen kecuali satu kali. Ya, kalau misalnya dia beli tanaman, ya, tanaman ini hanya dipanen sekali saja, maka buahnya itu sudah menjadi miliknya. Jelas ya? Seorang misalnya berkata, saya beli padi ini. Ya. Tidak mungkin dikatakan, oh, tidak ada masalah kamu beli. Ya, tapi buahnya adalah milik saya. Ya. Jelas ya? Ya, tidak mungkin seorang beli padi hanya diambil pohonnya, tidak diambil buahnya. Jelas ya? Maka di sini disyaratkan kalau jenis tanamannya seperti ini, ya memang hanya diikut dengan satu kali panen, maka ini hukumnya menjadi milik si pembeli. Ya, sebab itu yang dimaksudkan sebenarnya. Ya, dia membeli. Nah, baik. Dan di sini ada kaidah umum di dalam masalah membeli tanaman, membeli pepohonan. Diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah setelahnya. Kata beliau, fa in kana yuhfadu miraran fal usulu lil mushtari wal jazzatu adh-dhahira indal bai'i lil bai'. Ini kaidahnya. Ya, kalau dia dipanen berulang kali, maka asal pokoknya, asal pohonnya itu bagi siapa? Bagi si pembeli. Wal jazzatu adh-dhahira indal bai'. Adapun buah yang nampaknya saja ketika dijual itu bagi siapa? Ya, bagi si penjual. Buah yang nampak saja saat dia jual. Adapun kalau sudah diambil setelah itu berjalan berbuah lagi, ya itu bukan milik si penjual lagi memang pohonnya. Sudah menjadi milik siapa? Si pembeli. Baik, ini kaidah umumnya ya. Dan ini kaidah umum berlaku ya pada seluruh pepohonan. Ya, jelas ya? Pada seluruh pepohonan. Jadi kalau buahnya nampak, maka dia asalnya milik siapa? Milik si penjual. Kecuali kalau si pembeli mensyaratkan. Jelas ya? Ini kalau pohonnya bisa berapa kali dipanen. Bisa berulang kali dipanen. Tapi kalau buahnya dipanen bersama pohon, maka buah ikut kepada apa? Ikut kepada pohonnya. Nah, baik. Kemudian di sini Syekh memberikan ketentuan tentang perihal penjualan pohon yang buahnya telah nampak. Ya. Kata beliau, "Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdu salahuha. Nahal bai'a wal mubta'." Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual as-thimar, buah-buahan sampai nampak salahuha. Nabi melarang si penjual dan Nabi melarang si pembeli. Ini hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang datang mau beli mangga, ya. Dia mau beli mangga, maka dia harus nampak dulu mangganya. Dia harus nampak mangganya. Jelas ya? Kalau sudah nampak bagusnya, matangnya, sudah bisa dipanen, maka ini sudah jelas. Tapi kalau belum nampak, itu namanya gharar. Ya, mungkin dia beruntung, mungkin apa?
Merugi. Mungkin saja datang hama, tiba-tiba mati semuanya. Iya. Tapi kalau sudah nampak, maka ini kejelasannya sudah berada di tangan. Jelas ya? Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual buah-buahan sampai dia nampak baiknya. Jelas ya? Wasu'ila an salahiha. Dan dalam sebuah riwayat Nabi ditanya bagaimana baiknya? Faqala hatta tadhhaba ahatuha. Sampai pergi ahanya. Maksudnya sampai pergi penyakitnya. Sudah nampak pasti berhasil. Ya, wa fi lafdin, dalam sebuah lafaz, hatta tahmarra atau tasfarra, sampai dia memerah atau dia menguning. Ya, ini ukuran-ukurannya untuk menunjukkan kepastian buah. Ya, sebab buah itu ada yang memerah ketika dia matang, ada yang ketika dia matang dia menguning. Ya, jelas ya, ada yang nampak keberhasilannya ketika sudah tidak ada lagi yang jeleknya, yang tersisa hanya apa? Hanya yang baiknya saja. Ya. Ya, demikian. Baik. Kemudian disebutkan juga riwayat yang lainnya di sini, Nabi bersabda, "Wanaha an bai'il habbi hatta yashtad." Dan Nabi melarang untuk menjual biji-bijian sampai dia sudah penuh. Ya. Misalnya seorang padi misalnya ingin dijual. Ya. Kalau padinya belum berisi, maka ini belum boleh dijual. Sebab itu salahnya belum apa? Belum nampak. Jadi kebaikannya nampak itu apabila dia sudah berisi. Ya, jadi sini Nabi memberikan ketentuan-ketentuan. Kapan dia buah itu sudah dianggap layak dan sudah baik. Kadang dilihat dengan penyakitnya sudah tidak mungkin datang lagi. Kadang dilihat dengan dia sudah memerah atau sudah menguning, matangnya sudah nampak. Dan kadang dilihat kalau dia biji-bijian sudah berisi bijinya. Pasti dipanen. Ya, jelas ya? Baik. Jadi ini yang dikatakan dengan yabdua salahuha. Jadi penegasannya bahwa Nabi melarang menjual buah yang belum nampak kebaikannya disebabkan karena ada gharar di dalamnya, ada ketidakjelasan. Ya, jadi beliau melarang menjual sesuatu yang belum nampak dipanennya atau belum nampak hasilnya karena ada gharar. Adapun kalau sudah nampak maka ketidakjelasan di sini sudah hilang. Ya, dan ini sudah syah dilakukan transaksi jual beli di dalamnya. Baik. Dan tidak boleh membeli sesuatu yang belum matang di pohonnya kecuali diterangkan oleh para ulama beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kecuali kalau dia beli sesuatu yang belum nampak itu langsung disyaratkan dengan langsung dipotong. Disyaratkan dengan langsung apa? Dipotong. Jelas ya? Baik. Misalnya ada yang melihat mangga masih kecil-kecil, masih muda. Baik, saya ingin beli mangga ini, berapa harganya? Ya boleh saja dia beli saat itu tapi langsung dia petik. Langsung dia apa? Langsung dia petik. Adapun kalau dia beli masih muda, setelah itu ya sudah, setelah dia beli saya akan tunggu 3 bulan lagi baru saya datang. Ya, maka ini tidak boleh ya. Sebab ini masih ada bentuk gharar. Mungkin dia beruntung dan mungkin dia merugi. Tapi kalau langsung dia panen, ya, maka ini mungkin saja dia punya maslahat. Sebab ada orang yang suka makan mangga muda. Ya, jelas ya? Baik. Demikian pula kalau misalnya dia melihat misalnya ada pohon tertentu. Anggaplah misalnya pohon berisi buah. Buahnya ini ketika masih muda, ya, bisa dimakan. Ya, tapi kalau dibiarkan dia sampai matang, mungkin berhasil, mungkin tidak. Ya, kalau ingin dia beli pada masa mudanya dengan syarat langsung dipotong, langsung dipanen, itu tidak ada masalah. Sebab ini dia melakukan akad di atas sesuatu yang jelas. Di atas sesuatu yang jelas. Adapun kalau dia beli nanti dia biarkan, ini ketidakjelasan. Dan ini bentuk larangan. Ini adalah hal yang dilarang. Jelasnya? Baik. Ini diantara bentuk yang diperkecualikan oleh para ulama. Demikian pula sebagian para ulama menyebutkan keadaan yang lain bahwa boleh seorang itu menjual buah, ya, boleh seorang itu menjual buah yang belum nampak dia salah atau tidak, dia nampak baiknya atau tidak, itu kalau dijual kepada pemilik tanah itu sendiri. Jelasnya? Misalnya saya sewa tanah kepada si A, ya, saya tanami pohon. Jelasnya? Kemudian berbuah. Atau misalnya saya sewa kebun si A, dia punya kebun kelapa. Saya menyewanya. Ya, saya mengembangkannya dan merawatnya sehingga kelapa ini berbuah.
Nah, begitu berbuah belum lagi matang, ya, maka boleh saya menjualnya kepada pemilik kebun. Sebab dia adalah asal apa? Pemiliknya. Nah, ini bentuk walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi sebagian para fuqaha menganggapnya bahwa dia adalah hal yang diperbolehkan karena dianggap itu kembali kepada pemiliknya sendiri. Ya walaupun ya wallahu alam bahwa pendapat yang lebih kuat tidak diperbolehkan sebab ya masih ada bentuk gharar di dalamnya. Jelasnya? Ini bentuk kedua juga diperkecualikan. Bentuk yang ketiga diperkecualikan ini yang sudah dibahas di atas. Tentang masalah apa? Kalau memang dijual kepada orang yang membeli pohon itu seluruhnya, ya sudah dibeli, dia membelinya seluruhnya, maka tidak ada masalah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang ini dan masih ada pembahasan yang terakhir. Ya, ini ketentuan penjualan buah ya. Masih ada satu pembahasan terakhir sebenarnya. Enggak disebutkan di sini di buku. Antum tambahkan saja tentang masalah apabila pepohonan itu ditimpa oleh musibah. Ya, apabila pohon yang dijual tertimpa musibah. Nah, tertimpa hama atau penyakit. Beliau bersabda, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'iha, fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'an bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin." Rawahu Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata engkau menjual dari saudaramu thamaran buah, fa asabathu ja'iha, maka dia ditimpa oleh ja'iha. Ja'iha ini penyakit dari langit. Ya, tertimpa penyakit. Jelas ya? Tertimpa penyakit. Misalnya ada buah, masya Allah sudah matang, tapi tiba-tiba ya ada angin deras menjatuhkan seluruh buah itu. Tiba-tiba datang musim dingin yang sangat dingin, merusak seluruh buah itu. Jelas ya? Ya, merusak seluruh buah itu. Maka sekarang ya telah terjadi transaksi jual beli. Ya, siapa yang menanggung kerugian ini? Nah, di sini diterangkan oleh Nabi, "Fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a." Maka tidak halal engkau mengambil dari dia sama sekali. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin. Ya, kenapa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak? Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir. Baik, jadi bentuknya begini. Saya misalnya punya kebun. Ya, buahnya masya Allah sudah nampak. Jelas ya? Buahnya sudah nampak. Ya. Maka datanglah si A ingin membeli buah tersebut di kebun saya. Sudah saya jual seluruh isi kebun saya. Ya. Kepada siapa? Si A. Buahnya masih di pohon, tapi saya sudah menjualnya. Sudah terjadi akad jual beli. Saya sudah terima duitnya. Ya, dan dia sudah dianggap memiliki buah. Ya, tapi setelah akad malam harinya terjadi musibah. Ya, angin keras berhembus, jatuh semuanya buah, ya rusak. Ya, jelas ya? Sekarang kerugian ini siapa yang menanggungnya? Siapa yang menanggungnya? Nah, di sini Syekh menjelaskan dengan membawakan hadis. Beliau menguatkan bahwa yang menanggungnya adalah si penjual. Jelas ya? Sebab ya, si pembeli tidak bikin apa-apa terhadap pohon. Ya. Jelas ya? Dan ini adalah ketentuan dari Allah, sudah takdir kena musibah. Ya. Karena itu Nabi mengingatkan, tidak halal engkau mengambil sesuatu apapun darinya, dari si pembeli itu. Ya. Untuk apa? Dengan apa alasanmu mengambil harta saudaramu tanpa hak? Jelas ya? Baik, ini pendapat yang dipegang oleh sejumlah para ulama. Ya. Bahwa kerugian itu ditanggung oleh si penjual. Dan ada pendapat yang lain di dalam masalah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan, ya, kalau kebun tersebut ya sudah dibiarkan dan sudah diberikan kebebasan kepada si pembeli untuk mengambilnya, ya, sudah berada di tangannya si pembeli, maka kerugian ditanggung oleh si pembeli. Kerugian ditanggung oleh siapa? Si pembeli. Ya, jelas ya?
Adapun hadits ini mereka arahkan bahwa hadits ini kalau buahnya belum matang. Ya. Ini bagi siapa yang mengatakan ditanggung oleh si pembeli. Tapi ini pendapat tidak begitu kuat. Yang lebih kuat adalah apa yang diterangkan oleh Syekh di sini. Berdasarkan hadits ini. Ini adalah hadits yang jelas dan ada beberapa hadits yang semisal dengan hal ini menunjukkan ketentuan hukumnya adalah suatu hal yang bisa dipastikan. Jadi kesimpulannya kalau terjadi seperti itu, yang menanggung kerugian adalah siapa? Si penjual. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya tanamannya rusak semuanya, maka si penjual harus mengembalikan seluruh harga. Ya. Kalau tanamannya rusak sebagiannya, maka si penjual kembalikan sebagian dari harga sesuai dengan apa yang rusak. Jelas ya? Ya. Adapun dia setelah rusak, misalnya sebagiannya dia minta kembali semua, tidak boleh. Sebab akad jual beli sudah apa? Sudah terjadi. Akad jual beli sudah terjadi. Baik, ini kesimpulan terkait dengan pembahasan B al-usul was thimar. Menjual al-usul was thimar. Ya, karena itu saya cuma bahasakan jual beli pepohonan dan buah-buahan karena memang Syekh cuma membahas ini saja. Walaupun kata al-usul sebagaimana yang saya terangkan tadi, dia adalah sesuatu yang tetap. Ya, sesuatu yang tetap. Apakah dia tanah atau dia rumah, ya, ataupun lahan-lahan pertokohan atau yang semisal dengan itu. Ya. Selesai sudah pembahasan B al-usul was thimar. Kita pindah ke pembahasan berikutnya babul khiyar wa ghairihi. Ya, kata beliau bab khiyar dan selainnya. Bab khiyar dan selainnya. Nah, al-khiyar, ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya pilihan. Ya, seorang memilih. Nah, dari kata al-ikhtiyar, ya, kalau katakan kamu bil khiyar, artinya kamu silahkan memilih. Ya, kamu boleh ini, boleh itu. Kalau diberikan pilihan dua hal, itu khiyar namanya, al-khiyar. Ya, dan yang dimaksud secara istilah al-khiyar adalah apa? Di dalam istilah al-fuqaha, nah, al-khiyar adalah hakul aqid fi faskhil aqdi atau imda'ihi lidhuhuri musawwigin syar'iyyin atau bimuqtada ittifaqin aqdiyyin. Ya. Definisi khiyar, dia adalah hak orang yang melakukan transaksi. Apakah si penjual atau si pembeli? Kalau dikatakan melakukan transaksi, ini mencakup si penjual atau siapa? Si pembeli. Hak orang yang melakukan akad transaksi untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya. Dia punya hak untuk membatalkan atau apa? Melanjutkannya. Ya. Kenapa dia ada pilihan membatalkan atau melanjutkan? Karena nampak suatu pembolehan secara syariat. Dia memilih. Ya. Atau karena memang itu adalah ketentuan dari akad yang disepakati. Ketentuan dari akad yang disepakati. Jelas ya? Ya. Saya sudah beli barang. Begitu sampai saya ke rumah, ternyata barangnya rusak. Ya. Maka keadaan yang seperti ini syariat mengizinkan saya untuk mengembalikan barang. Jelas ya? Saya berhak memilih, saya batalkan barang ini, saya kembalikan atau tidak ada masalah. Saya anggap tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Ini karena ada ketentuan syariat. Dan mungkin saja karena ketentuan akad. Ya. Ketentuan akad. Seorang, saya melakukan akad dengan si A. Ya. Saya beli mobil misalnya dengan si A. Saya diberi waktu. Saya berikan padanya, saya katakan, iya saya beli mobil ini. Ya, mobil bekas ini saya beli dengan harga 25 juta misalnya. Tapi saya diberi waktu memilih selama 3 hari. Jelas ya? Maka selama 3 hari, kalau memang saya mau berpandangan, saya kembalikan, sudah saya kembalikan. Tidak ada masalah.
Sebab memang ketentuan dari akad seperti itu. Jelas ya? Baik, ini yang dimaksud dengan khiyar. Jadi khiyar secara umum adalah hak seseorang membatalkan transaksi atau dia melanjutkan transaksi. Karena terjadi sesuatu di dalam akad itu. Ini yang dimaksud dengan khiyar. Ini yang dimaksud dengan khiyar. Iya. Dan khiyar ini termasuk dari keindahan syariat kita. Ya, perkara yang indah di dalam agama kita, di mana diberikan ketentuan hal ini yang akan memudahkan si pembeli dan akan memudahkan si penjual. Iya. Baik, kita baca sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kaidah dasar dalam akad jual beli apabila telah terjadi. Ya, kata beliau, wa idza waqa'al aqdu sara laziman. Apabila akad sudah terjadi, maka dia menjadi lazim. Ya. Menjadi apa? Lazim. Ya, harus seperti itu. Jadi, kalau dia sudah beli, sudah menjadi milik dia lagi, bukan lagi milik si pembeli, milik si penjual. Jelas ya? Si A sudah membeli barang dari saya, berarti dengan akad itu barang tersebut sudah menjadi milik si A, bukan lagi milik saya. Dan saya tidak punya hak untuk mengambilnya. Sebab dia bukan milik saya lagi, tapi sudah merupakan milik siapa? Milik si A. Dan juga saya tidak punya hak untuk membatalkan akad. Setelah terjadi semuanya lengkap akadnya, ya, akhirnya saya berpikir kembali, saya ingin membatalkan. Tanpa ada alasan, maka ini tidak boleh. Jelas ya? Kecuali kalau ada alasan, barulah dibolehkan. Karena itu kata Syekh, illa bisababin min asbabi syar'iyyah. Ya. Jadi kalau akad sudah terjadi, itu sudah harus. Kecuali kalau ada sebab. Dari sebab-sebab yang ditentukan oleh syariat. Ditentukan oleh syariat. Ini kaidah dasar. Jelas ya? Kaidah dasar dalam pembahasan. Nah, baik. Dan khiyar itu banyak disebutkan oleh fuqaha. Ya, banyak disebutkan oleh ahli fikih. Ya. Para fuqaha menyebutkan ada 8 khiyar, ada yang menyebutkan 7, ada yang menyebutkan lebih daripada 8. Ya. Dan ini mungkin di dalam perincian bentuk-bentuk khiyar itu, ya memang ya di sebagian rincian jual beli mungkin saja ada hal-hal yang baru muncul, baru kelihatan. Tapi kaidah umum dalam bab khiyar itu sudah pada tempatnya masing-masing menjadi kontrol di dalam pembahasan khiyar. Ya, jadi kalau kita sebutkan di sini khiyar terbagi menjadi 8, ini menurut penelitian ya siapa yang memilihnya dari para ulama. Di antara khiyar yang disebutkan oleh para ulama ada namanya khiyar majlis. Ini yang pertama, yang kedua khiyarus syart. Yang ketiga khiyar at-tadlis. Yang keempat khiyar al-ghaban. Yang kelima ya khiyar al-aib. Ya. Khiyar aib. Kemudian yang keenam khiyar apabila penjual dan pembeli berselisih harga. Nah, jelas ya? Dan ada khiyar yang lain. Ya, khiyar takhbir disebut. Ya, kalau misalnya si pembeli memberitahukan harganya sekian, ternyata dia dusta. Ya. Dan ada khiyar bentuknya khiyar al-khuluf dalam sifat. Ya. Dia pesan barang misalnya, dia terangkan sifatnya A, B, C. Misalnya, 3 sifat dia terangkan. Ternyata begitu barangnya datang, sifatnya bukan A, B, C, tapi D, E, F sifatnya. Jelas ya? Berbeda dengan apa yang dia pesan. Ya, maka ini dia boleh khiyar mengembalikan. Baik, dan Syekh di sini menyebutkan beberapa bentuk khiyar saja. Beliau tidak menyebutkan semuanya. Ya, kita hanya membahas apa yang disebut oleh Syekh saja. Jelas ya? Tapi dengan apa yang disebut oleh Syekh ini sudah cukup insyaallah taala ya sebagai gambaran bagaimana ahkam seputar khiyar. Ya. Kata beliau paminha, kata Syekh paminha, perhatikan bahasanya ya. Di antaranya. Ya, beliau sendiri menyebutkan di antaranya. Beliau tidak mengatakan wahia, kalau beliau sebut wahia khiyar itu yang dibolehkan, sebab-sebab yang dibolehkan adalah ini. Nah, itu dibahasakan dengan iya. Dan dia adalah begini. Tapi kalau dikatakan di antaranya,
Ya, ini pembahasan tidak menunjukkan bahwa beliau akan menyebutkan semuanya. Jadi antara yang beliau sebut khiyarul majlis. Ini yang pertama, khiyar al-majlis. Ya, khiyar majlis. Khiyar majlis artinya khiyar di tempat transaksi jual beli itu. Apakah keduanya sama-sama duduk di situ, atau sama-sama berdiri, atau sama-sama berkendaraan? Ya, yang jelas dia masih di majelis apa? Jual beli, akad jual beli, masih di majelis. Ya, ini yang dimaksud dengan khiyar al-majlis. Jelas ya? Saya datang ke toko. Ya, saya lihat sebuah barang. Ya, saya tawar-menawar dengan penjual toko ini, pemilik toko ini. Saya ingin barang ini, dia sebutkan harga sekian, saya menawarnya. Maka sepanjang kami masih berada di majelis, ya, saya punya khiyar. Saya ingin membeli, saya beli. Saya ingin mundur, ya, saya mau pergi dari toko ini, saya pergi. Jelas ya? Tidak harus kalau saya tanya, tidak boleh pemilik toko mengatakan, kamu sudah tanya-tanya banyak harus beli. Ya. Jelas ya? Ini tidak boleh. Ini menyalahi ketentuan. Jelas ya? Tapi juga si pembeli, ya dia juga mengerti keadaan si pembeli, si penjual. Jangan dia sudah tanya banyak. Oh ini selimut apa ini? Oh ini model ini. Coba carikan model lain. Carikan 10 model semuanya sudah dibuka. Ya, setelah itu, saya nggak jadi beli. Ya. Jelas ya? Ini juga harus dia jaga dan diperhatikan. Sebab telah kita terangkan, Islam itu dikenal perekonomiannya dengan sifat-sifat. Ada bentuk rahmat, ya, bentuk kemurahan di dalamnya, keadilan, ya, ada kejujuran, tidak ada kezaliman. Ini sifat-sifat umum, ya, di dalam transaksi. Nah, itu harus dijaga ya di dalam jual beli. Baik. Jadi ini yang disebut dengan khiyar al-majlis. Sepanjang dia berada di majlis, dia punya hak untuk rujuk. Dia punya hak untuk membeli atau dia tidak membeli. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulani", apabila dua orang saling melakukan transaksi, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap dari keduanya bil khiyar, ada pilihan. Si penjual punya khiyar, ya, dia jual atau tidak. Si pembeli juga punya khiyar, dia beli atau tidak. Malam yatafarraqa, ya, keduanya punya pilihan sepanjang keduanya belum berpisah. Wa kana jami'an, dan keduanya sama-sama berada di situ. Jelas ya? Au yukhayyiru ahaduhum al-akhar. Ya. Atau salah seorang dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya. Fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabaya'a. Ya. Kalau salah seorang dari keduanya memberi pilihan kepada yang lain, si pembeli menawarkan, ya, oh ini barangnya sudah 100.000 aja dah. Ya, misalnya dia tawarkan. Ya. Kapan si penjual berkata iya, tidak ada masalah. Ya. Sudah terjadi akad. Ya. Dan tidak ada yang mundur dari keduanya, sudah selesai jual belinya. Tapi kalau dia tawarkan, si pembeli tawarkan, tapi si penjual tidak mau, atau setelah terjadi akad, ya, sudah terjadi, dia tanya harga barang, ini berapa harganya? Oh ini 100.000. Ya, kata si pembeli, oh begitu 100.000, ya, tidak ada masalah. Tapi mereka duduk dulu, minum teh, minum kopi, ya. Setelah itu akhirnya si pembeli berkata, oh mungkin saya nggak jadi beli aja dah. Ya, misalnya, dia pulang. Maka ini tidak ada masalah, sebab dia masih di mana? Masih di majelis. Ya, masih di majelis. Ya. Jadi kalau salah seorang dari keduanya diberi pilihan, lalu terjadi transaksi jual beli, dan salah seorang dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu, kata Nabi, faqad wajabal bai', maka jual belinya telah wajib. Jelas ya? Telah apa? Akadnya sudah terjadi. Muttafaqun alaih. Baik, ini khiyar yang pertama. Khiyar apa namanya? Khiyar majelis. Khiyar yang kedua, khiyarus syart. Ya. Khiyar yang kedua adalah khiyar asy-syart. Nah. Ya. Baik, kata beliau, wa minha khiyarus syart. Idza syarata al-khiyara lahumā aw li ahadihima muddatan ma'lumah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna 'inda syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, rawahu ahlus sunan. Ya. Kata beliau, di antara bentuk khiyar juga adalah khiyar asy-syart.
Bagaimana itu khiyar asyart? Ya. Khiyar asyart, kata Syekh, apabila dia mensyaratkan khiyar untuk keduanya atau salah seorang dari keduanya. Ya. Misalnya ada akad untuk rumah. Ya, sudah terjadi akad antara dua orang untuk beli rumah. Ya. Tapi mereka berdua mensyaratkan kita dalam sebulan ini sama-sama punya waktu untuk memilih. Jelas ya? Maka kalau si penjual membatalkan, gugur akadnya. Si pembeli juga membatalkan, gugur akadnya. Sebab sudah disyaratkan dari awal waktu. Ya. Atau misalnya si penjual yang menawarkan, ya sudah kamu silahkan, ya beli rumah ini dengan harga sekian dan kamu punya hak 10 hari. Ya untuk memilih. Jelasnya? Ya. Maka ini juga boleh. Jelas pensyaratan ini boleh. Ini disebut khiyar asyart. Kenapa dibolehkan? Sebab Nabi bersabda al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimun itu di atas syaratnya. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya. Sepanjang syaratnya biasa, ya, masuk dalam kemaslahatan jual beli, tidak ada masalah. Sepanjang syarat itu bukan syarat yang diharamkan, bukan syarat yang menghalalkan hal yang diharamkan. Jelas ya? Baik. Ini khiyar asyart. Ya, khiyar asyart. Dan ini boleh saja. Ya. Adalah hal yang diperbolehkan. Ini, saya sudah beri contoh tadi ya. Dan masalah saya beri contoh lain misalnya. Ya. Saya beli misalnya mobil dari seorang. Ya. Dia katakan ini mobil harganya 50 juta. Ya. Dan kamu punya waktu 3 hari. Ya. Kamu punya waktu 3 hari. Maka saya bayar mobilnya 50 juta dan saya pakai 3 hari. Ya. Jelas ya, saya pakai 3 hari. Ya. Dalam selama waktu 3 hari, kalau saya pandang mobilnya tidak cocok bagi saya dan saya ingin membatalkan, boleh saja mobil itu saya kembalikan, kemudian saya ambil uang saya. Sebab memang saya diberikan apa? Khiyar selama apa? Selama 3 hari. Diberikan khiyar selama 3 hari. Dan ini masuk dalam syarat. Ya. Dan si penjual tidak boleh berkata, loh kamu kan sudah pakai. Ya. Tidak boleh dikembalikan. Ya. Tidak. Dia sudah memberikan syarat. Ya. Seorang muslim harus memenuhi apa? Harus memenuhi syaratnya. Kecuali kalau syarat tersebut adalah syarat yang batil. Ya. Syarat yang batil atau syarat yang haram. Maka ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini syarat yang tidak diperbolehkan. Nah, ya, dan ini dasar tentang syarat ini ada di dalam kisah Barirah, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha waktu itu ingin membebaskan Barirah. Ya, tapi Aisyah menginginkan walaknya milik dia. Dan waktu itu Barirah mukatab. Maka keluarga Barirah yang sudah mencicil pembebasan Barirah itu mensyaratkan boleh saja Aisyah membebaskannya, tapi syaratnya walak milik mereka. Ya, dan ini pensyaratan yang batil. Sebab asalnya ketentuan hukumnya innamal wala'u liman a'taq. Wala itu bagi siapa yang membebaskan, harusnya menjadi milik Aisyah radhiyallahu anha. Tapi begitu mereka syaratkan wala menjadi milik mereka, maka ini adalah syarat yang apa? Syarat yang batil. Ya, jelas ya? Menjadi syarat yang batil. Baik. Demikian pula kalau disyaratkan, anggap di contoh mobil tadi. Ya. Dia kasih mobil, ya kamu saya beri khiyar 3 hari. Tapi dengan syarat tidak boleh kamu memakai mobil itu. Ya. Jelas ya? Jadi hanya dilihat-lihat 3 hari saja. Ya. Baik. Ini syarat yang batil. Sebab ya tidak boleh dia mengatakan tidak boleh kamu naiki mobil tersebut. Dia punya hak untuk menaikinya. Sudah terjadi transaksi jual beli. Jadi kalau dikasih khiyar 3 hari, ya 3 hari. Boleh dia pakai. Kenapa disyaratkan tidak boleh dikendarai mobil tersebut? Jelas ya? Baik. Ini khiyar yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah khiyar al-ghaban. Kata beliau minha, dan diantaranya idza ghubina ghabanan yakhruju anil ada imma binajasin
au talaqqil jalabi au ghairihima. Ya. Dan diantaranya dari bentuk khiyar adalah khiyar ghaban. Ya. Khiyar ghaban. Nah, ghaban ini adalah seorang yang tidak mengetahui hakikatnya, setelah itu baru dia tahu. Ya. Ternyata dia sudah keluar sudah tertipu hal yang keluar dari kebiasaan. Jelas ya? Tertipu keluar dari hal yang keluar dari kebiasaan. Nah, ini dinamakan khiyar al-ghaban. Ya. Dan ini pada 3 permasalahan disebutkan oleh ahli fikih. Syekh di sini sebutkan 2 dan yang ketiga beliau isyaratkan. Ya, dengan contohnya kita akan lebih memahami khiyar al-ghaban ini. Yang pertama binajash. Ya, di dalam masalah pelelangan itu tadi. Jelas ya? Ya. Menambah harga tidak untuk membeli. Ya, tidak untuk membeli. Ya. Baik. Ada motor misalnya, motor ini biasanya harganya motor bekas ini biasanya harganya 5 juta. Jelas ya? Ya, diperiksa motornya segala macam, ya 5 juta dan memang modelnya apa segala macam, ya sekitar 5 juta harganya. Baik. Maka dilelang ini motor, ya ingin dijual, siapa yang ingin membelinya? Ya si A membuka tawaran, ya saya ingin membeli 4,5 juta. Ya. Jelas ya? Ya, si B yang hadir juga di situ dia tidak ingin membeli. Tapi dia adalah kawan dari si penjual. Misalnya. Atau dia bermusuhan memang dengan si A. Ya, dia ingin apa? Supaya si A ini keluar banyak duit. Ya. Maka si B berkata, enggak, saya berani 5,5 itu. Ya, terlalu sedikit 4,5 misalnya. Akhirnya si A berkata, ya sudah, saya berani ya 5,6. Padahal harga motornya asalnya berapa? Di pasaran biasanya cuma 5 juta. Ya. Jelas ya? Begitu terjadi akad misalnya, terjadi 6 juta akad. Ya. Ternyata si A mengecek harga motor dan motornya biasanya cuma 5 juta. Dia tahu bahwa dia harga ini lebih dari kebiasaan. Dia punya hak khiyar mengembalikan motor itu. Jelas ya? Tidak boleh sih pedagang berkata, enggak, kamu sudah beli, tidak boleh kembalikan lagi. Ya, jelas ya? Ya, ini kalau kita di hukum seperti sekarang ini ya mungkin tidak bisa kembali lagi. Sebab sudah apa? Ya sudah begitu ketentuannya. Tapi kalau dia di peradilan Islam, wah itu dia akan dituntut di mahkamah nanti. Kalau dia tidak mau menerimanya. Jelas ya? Misalnya diajukan nota pembeliannya. Dia membeli 6 juta. Kemudian motor ini harganya biasanya 5 juta. Ya. Dituntut, dia tidak mau membalikan, boleh diajukan ke mahkamah. Maka mahkamah akan mempelajari. Kalau memang benar harganya memang cuma 5 juta, maka si pembeli, si penjual dipaksa untuk mengambil motor itu kembali dan mengembalikan uangnya. Kalau dia tetap ingin motornya, dia berikan perbedaan nilainya, dikembalikan 1 juta. Jelas ya? Ini kaitannya. Kenapa dibahas bab khiyar? Sebab dia juga masuk di dalam pembahasan di pengadilan. Ya, sebab di pengadilan itu hukum-hukum yang dipakai seluruh yang terkait di dalam pembahasan fikih. Jelas ya, itu yang ditetapkan. Dan di pengadilan itu untuk melindungi hak-hak. Ya, pada ketika terjadi perselisihan, pertikaian. Nah, baik. Jadi ini yang pertama dari bentuk najash. Ya, khiyar yang pertama. Khiyar yang kedua dari khiyar al-ghaban, bentuknya adalah talaqqir rukban atau talaqqil jalab. Ini sudah kita terangkan bentuknya ya. Pedagang-pedagang yang datang dari luar kota. Dia datang dari luar kota, dia tidak tahu ketentuan harga di pasar berapa. Tidak tahu harganya berapa. Ya, Masya Allah dia bawa barang banyak. Ya, dijemput di tengah jalan. Sudah harga ini, barang ini kami borong saja, semuanya sekian. Ya, setelah selesai dibayar, ya, pedagang ini tetap masuk kota. Dan setelah dia cek harga, ternyata harganya dia menjualnya terlalu murah, maka dia punya hak khiyar. Ya, dia punya hak untuk mengambil kembali barangnya dan mengembalikan mengembalikan harga tersebut. Ya, ini khiyar yang kedua. Khiyar yang ketiga disebut dengan nama masalah al-mustarsal. Ya, atau al-mustarsil.
Al-mustarsil ini adalah orang yang tidak pandai menawar. Orang yang tidak pandai menawar. Dia datang ke pasar misalnya. Dia beli sepatu dengan merek tertentu. Ya. Dia tanya di pasar, ini harganya 200.000. Akhirnya dia beli dengan harga 200.000. Baru dia keluar dari toko tersebut, dia pindah ke toko sebelahnya, ternyata harganya cuma 100.000. Pindah lagi ke toko sebelahnya, ternyata harganya cuma 100.000. Ya. Berarti dia di sini sudah kena berapa? Ya, sudah kena 100.000. Ya, harga kebanyakan orang cuma 100.000. Orang ini jual berapa? Ya, si penjualnya jual 200.000. Maka dia punya hak khiyar untuk mengembalikannya. Jelas ya? Punya hak khiyar untuk mengembalikannya. Ini semuanya masuk dalam khiyar al-ghaban. Ini khiyar yang ketiga. Khiyar yang keempat adalah khiyar tadlis. Khiyar yang keempat adalah khiyar tadlis. Ya. Tadlis, apa bentuknya khiyar tadlis ini? Syekh menjelaskan. Kata beliau, wa minha khiyarut tadlis, di antaranya adalah khiyarut tadlis bi ayyudallis al-ba'i'u 'ala al-mushtari ma yazidu bihi thamanan. Ya. Di mana si al-bai' mentadlis. Ya, mentadlis itu artinya dia menampakkan baiknya saja, menyembunyikan apa? Menyembunyikan cacatnya. Itu tadlis. Ya, jadi dia tadlis kepada si pembeli ini apa yang menambah harganya. Ya, apa yang menambah harganya. Saya di sini beri contoh. Ya, dengan hadis. Kata beliau, kata tasriyatil laban fi dhar'i bahimatil an'am. Seperti menahan susu ya pada tetek hewan ternak. Ya, hewan ternak ini susunya diikat. Jelas ya? Diikat. Selama berapa hari tidak diperah. Ya, karena diikat, akhirnya dia membesar. Begitu dijual, orang kira, oh ini ternak banyak susunya ini. Ya, jelas ya? Banyak susunya. Nah, begitu sudah dia beli sampai ke rumah, baru dia perah sekali, ya, sudah tidak mau keluar lagi. Jelas ya? Nah, ini bentuk tadlis namanya. Ya, ini dilarang. Di sini Syekh membawakan dalil tentang hal ini. Sebab ini contoh kasus diterangkan oleh Nabi. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, la tusarrul ibla wal ghanam. Faman ibta'aha ba'du fahuwa bi khairin nadharaini ba'da ay yahlubaha. In syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa sa'an min tamrin, muttafaqun alaih. Wa fi lafdin fahuwa bil khiyari thalathata ayyam. Iya. Kata beliau, jangan kalian mentasriyah onta dan apa? Kambing. Itu mana tasriyah tadi ya? Ya. Dia melakukan penipuan di dalam masalah susu onta dan kambing ini. Siapa yang membelinya setelah itu, maka dia punya berhak memilih di antara dua sesuatu. Setelah dia perah. Jelas ya? Ya, kalau sudah dia beli, dia sudah perah, ternyata dia nampak bahwa dia tertipu, sekarang dia punya dua pilihan. Insya'a amsakaha, kalau dia ingin memilih, tetap dia pegang. Sudah dianggap, tidak apa-apa dah. Ya, saya anggap, tidak ada masalah. Saya maafkan orang tersebut. Ya, ini pilihan pertama. Wa insya'a raddaha, dan kalau dia ingin, dia kembalikan. Tapi kalau dia kembalikan barang tersebut, hewan tersebut disertai dengan 1 sa' dari korma. Disertai dengan apa? 1 sa' dari korma. Kenapa? Karena dia memerah apa? Susunya. Ya. Dia mengambil manfaat dari sisi itu. Jelas ya? Muttafaqun alaih. Dan dalam sebuah lafaz dia punya khiyar 3 hari. Punya hak khiyar berapa? 3 hari. Kalau setelah 3 hari dia perah ternyata, nampak. Tapi dia biarkan saja. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ada masalah. Atau dia telah memaafkannya. Jelas ya? Baik, ini khiyar tadlis. Ya. Ya, sekarang banyak ya khiyar tadlis kayak seperti ini banyak. Nah, jelas ya? Beli mobil, Masya Allah. Ya, mobilnya catnya baru semua. Ya. Kelihatan modelnya baru. Tapi begitu, ya, setelah dipakai 5 hari, ya, baru kelihatan aslinya. Jelas ya?
Baik, maka yang seperti ini tadlis. Ya, sudah barang rusak, tapi ditampakkan bahwa dia adalah hal yang baik. Baik. Ini khiyar yang ke berapa? Yang keempat. Sekarang yang kelima tentang khiyar al-aib. Ini pembahasan kita yang keenam. Khiyar al-aib. Kata beliau, wa idza ishtara ma'iban lam yu'lam aibuhu falahul khiyaru baina raddihi wa imsakihi. Fa in ta'addara radduhu ta'ayyana arshuhu. Ya. Baik, ini tentang khiyar al-aib. Ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, idza ishtara ma'iban, kalau dia membeli sesuatu yang ada aibnya dan dia tidak tahu, maka dia punya hak untuk khiyar. Antara dia mengembalikannya dan antara dia tetap memegangnya. Ya. Kalau ternyata tidak dikembalikan, maka wajib untuk dibayar arsyuhu. Ya, maksudnya kerugian perbedaan antara adanya aib dengan tidak ada aib. Ya. Jelas ya? Saya beli baju misalnya. Ya. Saya beli baju. Tidak nampak aibnya. Ya, begitu sampai ke rumah ternyata dia robek. Ya. Baju ini. Jelas ya? Maka saya punya hak mengembalikan. Kalau saya tidak kembalikan, maka baju tersebut tidak boleh dinilai dengan harga barunya. Tapi dinilai dengan harga kalau baju ini robek dijual harganya berapa. Ya, kalau misalnya harganya baru 100.000, kalau dijual robek harganya 50.000, maka si penjual kembalikan berapa? 50.000. Demikian. Iya. Dan ini tidak ada silang pendapat ya di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ya. Dan ini masuk dalam ketentuan umum dalam hadis. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman. Baik. Dan ini mungkin kaidah akan kita terangkan makna ini. Al-kharaj bid-dhaman. Kemudian kata beliau, wa idza ikhtalafa fi tsamani tahalafa wa likullin minhum al-fasakh. Ya. Ini khiyar berikutnya yang keenam tentang khiyar apabila penjual dan pembeli berselisih harga. Apabila keduanya berselisih harga, tahalafa. Ya, perhatikan, dan keduanya sudah saling bersumpah. Ya. Atau saling menolak. Oh, ini mengatakan kamu bilang harganya 100.000. Tidak, demi Allah saya enggak bilang 100.000, tapi saya bilang 150.000. Tidak, kamu bilang 100.000 dari awal. Jelas ya? Maka kalau ada khilaf dalam hal ini, maka ini boleh dia fasakh. Boleh dia fasakh. Nah, ini sebenarnya masuk di dalam keumuman dalil-dalil yang telah lalu. Ya, dan sebagian para ulama ada yang menguatkan atau ada yang menyebutkan hadis di dalam pembahasan khusus untuk ini. Ya, namun hadisnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, tapi dari sisi ketentuan makna dia masuk ke dalam kandungan khiyar yang telah berlalu. Baik, selesai di sini 6 bentuk khiyar diterangkan oleh Syekh rahimahullah. Iya. Dan Syekh menutup pembahasan di sini dengan berkata, dengan membawakan sebuah etika yang patutnya dipegang di dalam hal ini. Inilah beliau terangkan keutamaan memaafkan kesalahan seorang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu, rawahu Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Siapa yang aqala musliman bai'atahu? Ya. Siapa yang memberikan maaf pada seorang muslim akan transaksinya, aqalahu Allahu asratahu. Maka Allah akan memaafkan ketergelincirannya. Begitu dia maafkan saudaranya, maka Allah akan maafkan ketergelincirannya. Ya. Dan ini dari etika, dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana Islam itu dibangun di atas kemurahan, di atas rahmat di dalam jual beli. Nah, wallahu musta'an. Baik, ini pembahasan tentang al-khiyar selesai sudah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan as-salam.
Ya. Sudah masuk waktu sebenarnya ini. Cuman biasanya duhur kan agak. Jam berapa duhurnya sebenarnya? 45. Ya. Salam. Baik, saya buka bab salam satu lagi supaya lengkap pembahasan. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala babus salam. Bab as-salam. Nah, as-salam itu dalam bahasa Arab artinya dia memberi atau dia meminjamkan. Dia meminjamkan. Ya. Baik. Ya, kalau dikatakan aslama tsauba lil khayyat. Ya. Dia mensalamkan pakaiannya kepada tukang jahit. Artinya dia serahkan sudah kepada siapa? Tukang jahit. Ya. Kalau misalnya dikatakan aslama fi 100 riyal. Dia mensalamkan 100 real misalnya. Itu artinya apa? Dia meminjamkan uang 100 real. Ini salam dari sisi apa? Sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah, ya. Adapun salam dari sisi istilah, ya, para ahli fikih, nah, mengibaratkan salam itu bahwa dia adalah bai'un mausufun fid dimmah bibadalin yu'ta ajilan. Ya, dia adalah bai' jual beli disifatkan ditanggung jawab. Yang diberikan harganya di depan. Diberikan harganya di depan. Ini ketentuan umumnya ya. Ketentuan umum dalam salamnya. Tapi kalau dalam definisi itu para ahli fikih ada definisi masing-masing yang menggambarkan. Ya, sebenarnya kalau kita bahas dalam masalah salam dan kita terangkan itu akan lebih jelas. Tapi tidak ada masalah. Saya singgung dulu definisi supaya lebih detail. Baik. Di antara definisi yang disebut oleh para ulama di dalam masalah salam ini, ya, mereka katakan bahwa salam ya adalah aqdun ala mausufin fid dimmah muajjalin bisamanin maqbudin fi majlisil aqd. Ya. Itu definisi di mazhab Hambaliyah di dalam al-Iqna' dan selainnya. Baik, dia adalah akad terhadap sesuatu yang disifatkan dalam dimmah di atas tanggung jawab. Ya, jadi akadnya sesuatu yang disifatkan, bukan hal yang langsung kontan di depannya. Ya. Jelas ya? Sesuatu yang disifatkan fid dimmah. Jadi bukan juga hal yang sudah pasti. Ya. Saya beli rumah, beli tanah itu sudah pasti semuanya ya. Jelas? Tapi kalau dia pesan, ya. Buah misalnya yang akan dipanen atau sesuatu yang akan datang hasilnya, nah ini masuk dalam salam. Jelas ya? Sesuatu akad didimmah didahulukan. Diakhirkan. Barangnya diakhirkan. Tetapi didahulukan harganya. Didahulukan harganya yang langsung dipegang harga itu di majelis akad. Yang harga itu langsung dipegang di majelis akad. Nah, baik. As-salam ini termasuk salah satu kemurahan Islam di dalam transaksi jual beli. Sebab ya, kadang ada petani, ada orang yang punya kebun, ya, dia bisa menghasilkan, tapi di masa yang akan datang, namun dia perlu biaya. Dia perlu biaya, ya, di depan, kan begitu. Dia perlu biaya di depan. Ya, dan ini juga menguntungkan bagi siapa? Si pedagang. Ya, kadang dia membeli di depan, sudah terjamin barangnya akan datang nanti 3 bulan lagi atau setengah bulan lagi, 3 bulan lagi atau setengah tahun lagi, terjamin barangnya. Jelas ya? Ya, dan kadang kalau dia bayar dari depan itu biasanya berbeda harganya. Ya, kalau dia bayar ketika barang itu sudah ada di depannya. Jelas ya? Maka ini dari keuntungan-keuntungan di kedua belah pihak yang menyebabkan disyariatkannya as-salam ini. Syekh rahimahullah membuka pembahasan as-salam di sini dan kita berikan garis pembahasan pada 3 perkara.
Ya, 3 pembahasan. Yang pertama syarat-syarat dan ketentuan as-salam. Nah, jelas ya? Kata beliau, wa yasihhu as-salamu fi kulli ma yandabitu bis-sifah. Dan salam itu syah pada segala sesuatu yang didabit dengan sifat. Telah dipastikan dengan sifatnya. Segala sesuatu yang telah pasti dengan pensifatan. Iya. Jadi salam itu boleh tapi dengan sesuatu yang sudah pasti dengan sifatnya. Jelas ya? Bagaimana pemastian sifatnya? Syekh di sini berikan ketentuannya 3 hal. Kata beliau, idza dhabatahu bi jami'i sifatihi allati yakhtalifu biha tsaman. Apabila didhabat dengan seluruh sifat yang membedakan harganya. Ya, membedakan harganya. Jelas ya? Baik, saya pesan korma. Ya. Korma apa? Hah? Korma banyak macam. Ya, ada korma sukari, ada korma ajwa. Ya. Jelas ya? Kalau kita di Indonesia, ada korma Mesir, ada korma Aljazair. Hah? Ya, sekarang tuh lebih tahu ya. Baik, ini korma. Sekarang korma apa yang diinginkan? Kan harganya beda. Ya kan? Makanya harus disebut sifatnya apa? Sifatnya apa? Ya. Kalau dia misalnya ajwa, ajwa itu ada beberapa jenis. Ajwa yang mana yang diinginkan? Kualitas yang bagaimana? Ya. Dia pastikan sifatnya yang membedakan harga. Yang membedakan harga. Jelas ya? Baik. Ini dari bentuk as-salam. Jadi dia bedakan dengan sifat yang membedakan harganya. Sama kita, saya pesan beras. Ya, beras apa? Beras kepala kah? Atau beras? Hah? Ya, saya tidak ingat ya nama-nama beras. Ya, baik. Jadi sebut nama berasnya. Ya. Disebut nama berasnya apa? Sifatnya apa? Yang membedakan harga. Ini yang pertama. Kalau menurut Syekh ya, yang pertama. Walaupun saya akan merinci lebih detail daripada ini. Kita baca dulu apa yang disebut oleh Syekh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa dzakara ajalah. Dan disebutkan waktunya. Ya, saya beli, saya pesan depan dengan sifat ini dan ini barang saya beri waktu 0,5 tahun lagi. Jelas ya? Disebutkan waktunya. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Syekh, wa ataqut tsaman qabla tafarruq. Kemudian harganya sudah dibayar sebelum apa? Sebelum berpisah. Tidak boleh dia pesan. Saya pesan beras 100 kilo. Ya, 3 bulan lagi. InsyaAllah nanti 3 bulan lagi saya bayar. Ya, ini tidak boleh ya. Jelas ya? Ini bukan salam namanya. Kalau salam dia bayar di depan. Sebab inilah kemaslahatan kenapa dibolehkan salam itu. Jelas ya? Ini 3 syarat disebut oleh Syekh. Sebelum kita rinci lebih detail 3 syarat ini, kita baca dulu dasar dalilnya supaya ada tergambar. Kata beliau an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum annahu qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi at-timari as-sanata was-sanataini. Faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah dan penduduk Madinah melakukan salaf. Di sini kalimat salaf ya. Sebab salam dengan salaf itu sama. Jelas ya? Salam disebut juga apa? Salaf. Karena itu di sebagian buku-buku fikih tidak disebut dengan nama bab salam, tapi disebut babus salaf. Jelas ya? Dan ini sama saja artinya. Ya. Jadi penduduk Madinah, Nabi datang dan penduduk Madinah sudah melakukan salaf. Apa itu? Ya. Mereka sudah memberi duit, membayar duit untuk estimar, untuk bebuahan yang diserahkan setahun atau 2 tahun lagi. Ya. Ini kemaslahatan ya. Kemaslahatan. Jelas ya? Baik. Datang misalnya penduduk dari Syam. Syam itu orang Syam kadang melakukan perjalanan. Jelas ya? Dia datang ke Mekah atau ke Madinah membawa barang-barang dan mereka tumbuh di sana tumbuhan-tumbuhan yang tidak ada di Madinah. Ya. Mereka punya buah zaitun, punya ini, punya itu. Jelas ya? Ya, sudah dia bayar dari awal. Ini duit
nanti kamu datangkan buahnya setahun atau 2 tahun lagi. Jelas? Apakah ini dilarang oleh Nabi ketika beliau menyaksikannya di Madinah? Tidak. Beliau hanya memberikan ketentuan. Inilah syarat-syaratnya apa? Salam ini. Kata beliau, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya. Kata Nabi, siapa yang melakukan salaf, transaksi salaf atau salam ini, hendaknya falyuslif, dia melakukan salam fi kailin ma'lum, pada kail, takaran yang dimaklumi. Jadi jumlah takarannya, berapa barangnya harus maklum, dimaklumi. Wa waznin ma'lum, pada timbangan yang dimaklumi. Ila ajalin ma'lum, pada waktu yang dimaklumi. Ya, tergambar dari hadits ini ada sejumlah pensyaratan salam. Ya, Syekh sudah menggambarkan 3 syarat ya. Untuk mendetailkannya di sini saya akan sebutkan 8 syarat dari syarat bolehnya salam ini. Syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama ditentukan babet, ketentuan dari sifat barang yang dia pesan. Sifat barang yang dia pesan. Ya, barang yang dipesan itu apa? Sifatnya apakah dia kulit atau dia tanaman atau dia makanan, ya, atau dia bentuknya apa? Ya. Dia sifatnya dia terangkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sebutkan jenis dari barang tersebut. Ya. Jenis dari barang tersebut, ya. Dan bentuknya, jenis dari barang tersebut, bentuk nggak cocok kayaknya. Sebab bentuk yang diinginkan kalau misalnya, baik, saya beri contoh saya supaya jelas ya. Misalnya dia korma, ya, ada beberapa jenis korma, jelas ya. Ada beberapa jenis korma, ya. Harus dia tentukan korma jenis mana yang dia pilih, jelas ya. Harus dia tentukan jenis korma apa yang dia pilih. Ya. Ini ya, syarat yang kedua. Jadi harus dia tentukan jenis dan ketentuan yang ada pada barang tersebut. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari syarat salam, ya, harus disebutkan kadar barang yang dilakukan salam itu. Sebutkan kadarnya. Ya, apakah dengan timbangan, ya, ditimbang, atau dengan diliter, ditakar, atau dengan ukuran. Ya, apakah sejengkal, berapa jengkal, atau pakai ukuran meter maupun selainnya. Jelas ya? Baik. Ini berapa sudah? 3. Kemudian yang keempat, dari syarat salam, ya, harus ditentukan waktu penyerahannya. Harus ditentukan waktu penyerahannya. Sampai kapan diserahkan. Ya. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, ya, dari syarat salam, ya, hendaknya barang yang dipesan tersebut itu adalah barang yang biasanya bisa diadakan pada waktu yang dia sebutkan. Ya, kalau dia katakan, oh ya, saya beli sebulan lagi, ya, tapi panennya 3 bulan lagi, ya, maka ini tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dikatakan 3 bulan lagi dan biasanya 3 bulan lagi waktu panen memang, ini tidak ada masalah. Jadi disyaratkan bahwa barang itu diketemukan di waktu yang biasanya barang itu ada di situ. Dan diketemukan di waktu itu. Nah, kemudian syarat yang keenam, ya, harga dari barang tersebut sudah dia pegang dari awal secara sempurna di majelis akad. Sudah dia pegang dari awal secara sempurna di mana? Di majelis akad. Jadi dari awal sudah sempurna dia pegang harganya. Dia pesan 100 kilo, berapa 100 kilo harganya? Ya. Setiap kilonya harganya 10.000 misalnya. Sudah dia bayar berapa? 100 kilo. Dia bayar 1 juta misalnya. Jelas ya? Dia bayar dari depan, kontan. Iya. Dia bayar dari depan secara kontan. Tidak boleh dia mengakhir, oh enggak Pak, sekarang saya bayar 500.000. Nanti 500.000-nya kalau barangnya datang. Ya, tidak boleh seperti itu. Salam itu harus kontan dari depan dibayarnya. Baik, syarat yang ketujuh dari syarat salam, hendaknya barang yang dipesan itu adalah barang yang tidak
atau belum menentu. Ya, afwan, barang yang belum siap. Ya, barang yang belum siap. Tapi dia adalah barang yang masih ditanggung jawab. Adapun kalau barangnya sudah siap, rumah misalnya, mobil atau ini, ya itu lain lagi namanya. Ya, jelas ya? Itu bukan pembahasan salam. Dia masuk di pembahasan lain. Jelas ya? Salam itu sesuatu belum ada. Belum ada. Iya. Baru ditanggung jawabnya. Ini 7 syarat dari syarat sebuah transaksi dikatakan sebagai salam. Terpenuhi 7 syarat ini, barulah syah dia sebagai salam. Jelas ya? Kemudian di akhir pembahasan di sini, Syekh mengingatkan ya terkait dengan penguasaan harta manusia. Beliau bawakan hadits. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha, addaha Allahu anhu. Wa man akhadaha yuridu itlafaha, atlafahu Allah." Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin dia tunaikan harta itu, maka Allah akan menunaikan untuknya. Jelas ya? Ya, ini penting diingatkan memang di pembahasan salam, agar supaya tidak ada kezaliman ya terhadap pihak manapun di dalam hal ini. Ya, jangan diambil harta orang, dia sudah mengambil bayaran dari depan, tapi niatnya adalah apa? Ya, saya akan kabur misalnya. Ya. Atau nanti saya kasih setengahnya saja. Ya. Ini diancam oleh Nabi dan wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta itu mereka ingin ya menghilangkannya, maka merugikannya, maka Allah akan membuat dia merugi. Iya. Rawahul Bukhari. Ini hadits riwayat Bukhari dari hadits Abu Hurairah. Maka di dalam jual beli harus ada kejujuran ya. Agar supaya jual beli tersebut diberkahi. Ya. Diberkahi. Dia jujur pada hal yang sedikit. Ya. Dia transparan pada segala perkara. Maka ini akan membawa berkah di dalam perdagangannya. Ya, berbeda dengan orang yang ya menyembunyikan, ya ingin berkhianat, tidak jujur. Ya. Ini walaupun dia menikmati kadang perbuatannya yang jelek ini, tetapi akibatnya adalah akibat yang jelek yang akan dia dapatkan. Apakah segera dia dapatkan di dunia atau dia akan tuai nanti di akhirat? Ya, wallahu taala alam. Baik, untuk sementara kita cukupkan dalam sini. Insyaallah taala kita sambung nanti di season berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.